Halo sore, selamat sore Mbak Tiwi. Terima kasih sudah Halo, bergabung selamat dengan sore Network. Mas Denny. Oke, ya ini saya jadi hostnya sekarang Mbak Tiwi. Nama saya Surya Hmm. Perkasa. Jadi kita bakal ngomong-ngomong seru soal fenomena atau kebiasaan ya, kalau bisa dibilang seperti itu, kebiasaan yang membuat kita jadi brain rot. Nah, ini kita pengen tahu dulu nih Mbak Tiwi, ini sebenarnya brain rot ini apa sih yang dimaksud sama brain rot ini? Bener nggak ini pembusukan otak? Kan kalau brain rot kan artinya kalau di Indonesia kan ya secara sederhana kan pembusukan otak. Nah ini benar nggak sih? Dan itu memang ada neuroscience-nya atau memang ini kebiasaan sebenarnya kebiasaan yang sekedar kebiasaan kayak hobi biasa gitu Mbak? Wah, serem banget ya, Mas. Sebutannya pembusukan otak gitu ya. Nah, sebenarnya tuh brain rot ini tuh memang tahun ini lagi populer banget kata-katanya di Oxford nih ceritanya. Iya. Jadi Oxford ini bikin semacam nggak tahu ya perankingan tentang kata apa yang kayaknya paling populer di tahun ini tuh brain rot, pembusukan otak. Nah, sebenarnya ini tuh istilahnya bukan istilah medis sih, tapi ini lebih menggambarkan fenomena yang terjadi saat ini nih Mas dan teman-teman semua. Dan ya ini menggambarkan bagaimana terjadinya penurunan kognisi pada seseorang akibat kebiasaan mengkonsumsi informasi yang tidak bermakna atau informasi ini dangkal gitu loh, nggak ada Bisa isinya. dibilang Pernah kan konten-konten ya? aja gitu Mbak Tiwi ya? Iya betul, kamu pernah kan kalau kita bersosmed nih ya, mungkin ini pengalaman pribadi atau teman-teman semua merasakan, kita menghabiskan waktu itu tuh ya hanya scrolling ya. Bahkan kita melihat video saja, kita nggak betah sampai akhir. Baru sebentar skip dari awal ya nonton ini nih tentang FOMO nih ya. FOMO adalah bla bla bla, habis itu belum habis sudah pindah lagi ke apa? Nonton tarot. Habis itu Masnya nonton apa lagi ya? Nonton joget-joget dan sebagainya tanpa makna. Gitu kan? Iya betul. Prinsipnya brain rot ini nih karena kebiasaan kita menonton sesuatu yang dangkal, pengulangan terus-menerus tapi tanpa makna. Jadi ini sebenarnya lebih ke kebiasaan, istilah yang kebiasaan itu yang memang akhirnya membuat kita jadi ini mempengaruhi pola pikir nggak sih sebenarnya Mbak Tiwi ya? Kalau kita boleh tahu, mungkin teman-teman banyak yang penasaran, ini kebiasaan ini apakah mempengaruhi, kan ada yang riset-riset sudah membuktikan bahwa sebenarnya kalau kebiasaan-kebiasaan yang bagus kayak meditasi, bahkan sampai main game pun itu bisa memacu ya hormon dopamin supaya keluar gitu. Nah, ini kebiasaan ini justru apakah mempengaruhi juga hormon-hormon kita Mbak Tiwi ya? Ya betul. Tapi sebelumnya teman-teman perlu tahu dulu ya, yang namanya kita mengkonsumsi konten-konten ini ibaratnya itu menambah informasi ya yang ada di dalam otak kita. Nah, otak kita itu kan memproses seluruh informasi itu. Nah, di dalam otak kita itu ada bagian yang namanya prefrontal cortex, Mas. Di bagian ini ya, di mana bagian prefrontal cortex ini berfungsi untuk bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita berpikir rasional, seperti itu. Nah, Mas bisa bayangkan ketika kita itu terbiasa tidak memahami sesuatu, tidak berpikir kritis, maka jadinya apa? Bagian prefrontal cortex ini tidak kuat kan? Otak itu teman-teman kita bisa ibaratkan gini ya, otak itu tuh seperti otot. Otot itu kan harus dilatih kan agar dia kuat. Iya betul. Otak pun juga sama, kita harus latih otak kita itu untuk jaringan sarafnya itu menjadi lebih kuat. Nah, di dalam otak ini kan terjadi pemrosesan informasi. Karena saking banyaknya informasi-informasi yang tidak bermakna ini masuk di dalam otak kita, ya kan, tidak ada pelibatan berpikir kritis di situ, dan otak itu punya sifat neuroplastisitas, Mas. Dia itu kan selalu menyesuaikan dengan kondisi di mana kita berada, di mana kita berinteraksi. Hal-hal yang baru yang kita dapat itu otak serap gitu. Iya, kalau sepenggal seperti itu, akhirnya apa? Capek Mas otaknya. Lelah gitu, makanya akhirnya berpengaruh kepada si prefrontal cortex ini. Akhirnya jadi kebiasaan kita juga ya, karena otak ya akhirnya kita jadi terbiasa. Oh ya udah,
instan-instan kita scrolling itu. Nah, Hmm. tubuh kita ini kan mengingat Mas, mengingat apa yang terjadi gitu ya. Karena dari otak itu kemudian menggerakkan segala seluruh sensori yang ada di tubuh kita. Nah, apa kaitannya dengan hormon-hormon tadi? Betul sekali Mas. Ketika kita main game, kita nonton video-video yang kita suka itu kan muncul ada rasa senang ya kan? Rasa senang, dopamin itu. Nah, itu memberikan rasa senang buat kita. Termasuk kalau misalnya ada teman-teman di sini yang nonton nonton pembicaraan kita hari ini, mereka merasa tercerahkan, itu juga memunculkan dopamin. Tapi jadinya kalau ada yang kecanduan nih, ya dengan tontonan-tontonan tuh, ya kan? Kecanduan ini akhirnya apa? Bikin otak kita itu jadi kayak semu nih kesenangannya, ya kan? Iya betul, dan itu kan di bagian emosi kita tuh teman-teman. Padahal kalau yang namanya emosi sama berpikir kritis itu kan di bagian prefrontal cortex ini kadang-kadang nggak bisa sejalan gitu. Hanya ya harus seimbang. Apalagi kalau sudah terlalu lelah itu, akhirnya apa? Bukannya kita dapat si dopamin lagi, tapi akhirnya kortisol yang naik. Nah, masalahnya gini, ketika kortisol itu kemudian keluar, teman-teman, ini akan menghimpit yang namanya bagian otak kita yang lain, ini bagian memori, itu namanya hipokampus. Nah, kalian tahu nggak sih, kalau kita mendapatkan hal-hal yang baru, kita belajar hal-hal yang baru, untuk kita menjadi ingat, itu dikonsolidasi oleh yang namanya si hipokampus ini, agar bisa menjadi ingatan jangka panjang. Nah, kalau nih si prefrontal cortex-nya pun juga sudah turun, ya kan, informasinya pun juga nggak ada yang bermakna, nggak ada sesuatu yang bagus untuk diri kita, terjadi yang namanya penurunan kemampuan kognitif. Penurunan juga kemampuan kita mengingat sesuatu. Bahaya banget itu sebenarnya. Jadi bisa dibilang ini kalau konsumsi konten receh berlebihan ini sampai doom scrolling itu yang jadi kebiasaan, bahkan kalau yang kalau Mbak Tiwi bilang itu bahkan nanti pelan-pelan jadi kebiasaan, nanti akhirnya bahkan bisa secara jangka panjang bisa mempengaruhi kemampuan kognitif kita dan bahkan daya ingat kita gitu Mbak Tiwi ya. Betul banget. Nah, nggak cuma daya ingat kita yang menurun Mas, berarti produktivitas kita dalam bekerja pun menurun. Karena kita pun juga jadi tidak terbiasa kan untuk bisa memahami konteks, ya nggak sih? Terus kemudian ada lagi Mas, bagaimana dengan lingkungan kita, interaksi kita dengan sosial kita? Teman-teman gitu, jadi tongkrongan. Benar, ya kan? Orang ngomong apa, jadi malah kagak connect gitu kan gara-gara iya karena gitu kan. Betul karena nggak terbiasa untuk misalnya mendengar dulu, menyimak dulu, memahami apa yang dibicarakan, akhirnya problem komunikasi juga terjadi, ya nggak, udah dibilang lemot. Nah makanya ada yang bilang gini Mas, kalau kamu mengalami brain rot dan secara terus menerus, hati-hati terjadi yang namanya kemunduran intelijensia. Makin bego gitu loh, maksudnya akan kutip kelihatan bodoh gitu. Nah itu loh bahaya banget kan. Bawaannya greget aja gitu ya. Aduh itulah. Terus bayangin kalau ini tuh kemudian benar-benar ya terjadi di kalangan Gen Z, di kalangan anak muda, bahaya Mas. Tahu nggak bahayanya apa? Kenapa tuh Mbak jadinya? Bahaya banget loh buat bangsa. Benar-benar aku mau bilang ini. Kenapa kemudian jadi berbahaya untuk negara ini? Karena bayangkan kalau anak-anak muda kita kehilangan kemampuan berpikir kritisnya, maka yang terjadi adalah mungkin kita sulit untuk punya yang namanya inovator. Kita kehilangan orang-orang yang punya kemampuan kepemimpinan, orang yang sulit berpikir kritis. Boro-boro Mas, boro-boro nanti kita bersaing di dunia global. Sebelum kita megang internet dan sebagainya ini ya, sebelum device digital ini menggempur kita, kita pun juga sudah
terlalu jauh ya dalam hal pendidikan, iya nggak sih? Dan sekarang pemerintah benar-benar mengupayakan agar kita bisa setarakan pendidikannya dengan orang-orang di luar negeri. Ditambah lagi problemnya nggak cuman kita sedang terseok-seok untuk naik, tapi generasi kita pun juga sudah mulai untuk terkena tanda kutip brain rot ini. Itu loh yang perlu kita sadari bersama gitu loh, Mas. Nih menarik nih, Mbak Tiwi udah nyinggung-nyinggung soal generasi muda dan Gen Z ya terutama. Nah ini kan beberapa waktu lalu juga ramai nih istilah-istilah di Gen Z, kalangan Gen Z itu tentang jam koma nih, Mbak. Ini kan bisa dibilang mirip kelelahan kognitif nih, atau kognitif fatigue ya kalau nggak salah istilahnya. Nah itu betul. Terus antara jam koma dan brain rot ini serupa atau sebenarnya ada perbedaan atau seperti apa sih, Pak, sebenarnya? Oke. Biar teman-teman tahu dulu, yang pertama tuh jam koma atau kognitif fatigue. Ya memang ya Gen Z itu tuh memang paling pinter bikin istilah ya. Gitu. Mungkin ya kita kerja terlalu berlebihan, termasuk kita melihat konten berlebihan gitu. Intinya kita tanpa istirahat dan kita juga melakukan multitasking gitu terlalu lama. Nah ini tuh bikin rasa lelah gitu ya, dan kita tuh jadi sulit konsentrasi. Nah, kamu harus beristirahat. Lalu apa bedanya? Nah, kalau brain rot ini lebih ke bagaimana kita tuh mengkonsumsi konten-konten yang tidak bermakna ini, konten-konten dangkal yang berlebihan. Nah, tanpa melatih otak kita itu untuk melakukan aktivitasnya jauh lebih mendalam. Salah satunya dengan memahami isi kontennya. Yang mirip-mirip brain rot dari zaman dulu, cuma kita namanya lain. Kira-kira seperti itu atau memang baru muncul sekarang? Oke. Pertanyaan tadi itu apakah memang baru-baru muncul sekarang ya? Apa namanya, digital ini menggempur kita ya, dan merubah bagaimana cara kita berperilaku saat ini, termasuk dalam berperilaku kita bermedia, begitu Mas. Dulunya itu ya terjadi di media yang sebelumnya seperti TV ya. TV itu juga dulu sempat orang kecanduan nonton TV ya, kecanduan hal-hal yang sifatnya visual seperti itu. Tapi memang benar-benar terasa banget itu di digital ini, karena sudah sangat dekat sekali interaksinya dengan kita. Kalau TV itu hanya satu arah ya kan, paling kita cuma pindah-pindah channel aja ya. Tapi di digital ini jauh lebih membuat kita itu merasa tergantung. Nah itu sangat-sangat bahaya sih Mas. Karena efeknya brain rot ini bisa menjadi permanen itu. Mbak, ini kan banyak orang menganggap bahwa sebenarnya bermain medsos itu cara untuk relaksasi otak, kan lagi stres nih pengen bermedsos lah seperti itu. Tapi justru kan ini saat ini ada algoritma sosial media ya yang sekarang malah memberi dampak negatif buat otak kita. Karena biasanya algoritma kalau misalnya nonton misalnya sering liatin musik tertentu gitu, ketika di scroll pokoknya musik itu aja yang muncul. Ini memang sebenarnya cara kita bersosial media di tengah serangan konten-konten yang sangat semakin banyak itu mungkin apa kita terus dicokoki terus jadinya Mbak ya? Iya, namanya juga kan dunia bisnis ya. Kita ini kan juga sebagai target bisnis dari si empunya itu. Oke. Ya, yang paling penting itu adalah bagaimana kita membatasi diri sih Mas. Nah sekarang kita sudah tahu bahwa kita kemungkinan akan kena brain rot. Dan brain rot ini akan menurunkan fungsi kognitif kita, ya enggak? Bisa terjadi yang namanya kemunduran intelijensia atau kemunduran mental kita juga. Bisa stres sendiri dengan banyaknya informasi-informasi yang masuk. Sebatas kita dapat menggunakan sosial media ini dan kita paham bahwa kita mengkonsumsi itu dengan kita memahami dan kita bisa memaknai apa yang kita lihat. Jadi kita mendapatkan sesuatu yang positif untuk itu. Dan otak itu suka dengan sesuatu yang baru. Suka sesuatu
yang kita pelajari. Nah, itu kemudian akan disimpan otak jadi memori-memori yang kemudian suatu saat mungkin bisa di-recall kembali oleh otak ketika kita menemukan problem-problem yang butuh dipecahkan nih masalahnya, gitu. Nah, kalau kita hanya buat santai-santai aja dan itu berlebihan, ya namanya yang berlebihan itu kan nggak pernah bagus ya Mas Den. Itu makanya penting bagi kita kalau kita itu ini ya buat teman-teman ya, kalian kan juga kemungkinan mengalami yang namanya cognitive fatigue itu atau jam koma udah gitu ya, karena kalian capek, oke? Capek dalam bekerja. Tapi kalau ditambah kebiasaan kalian kemudian ke sosmed scrolling terus, akhirnya apa? Kalian menambah beban di otak ini lagi gitu. Otaknya akan jadi sangat lelah, dan teman-teman, kalau otak itu terlalu lelah, nanti kalian bisa ada istilah yang lain tuh ya Mas, ada burnout kayak gitu. Ya nggak sih? Ada brain fog, ada satu lagi ini ya, yang benar-benar kelihatan brainstorm. Jadi bagaimana orang ini yang sudah sangat tinggi kecanduannya dalam bersosmed, akhirnya kemampuannya untuk memahami sesuatu itu menjadi sulit. Misal nih Mas, pernah nggak merasakan membaca satu paragraf aja, pahamnya tuh lama banget, ya nggak? Susah fokus gitu ya. Susah Ada satu paragraf baca nggak bisa ngerti gitu. Nggak bisa ngerti-ngerti, ya kan? Ya itu karena brain rot ini juga terjadi, penurunan itu. Makanya saya bilang tadi, apa jadinya kalau anak-anak muda kita seperti itu? Nggak heran ya Mas, ada problem-problem di pekerjaan, ya kan? Ya enggak. Sekarang isu-isu tentang ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Gen Z, di hampir seluruh orang yang sekarang ini memang sudah terpapar gadget. Ini tuh nggak hanya di Gen Z, tapi di generasi yang lainnya pun juga menjadi hal demikian. Betul. Cuman ya itu ya apa jadinya kita nanti gitu. Nih Mbak, nih misalnya nih ada teman-teman sobat-sobat Medcom yang ada gejala udah kena brain rot nih. Ada nggak sih tipsnya bisa lepas dari brain rot ini dan supaya semakin melatih otaknya gitu, supaya bisa lebih fokus, makin fokus. Kira-kira ada tipsnya nggak Mbak yang bisa dibagikan? Ada sih beberapa tips, ini juga sudah pernah saya coba juga. Yang pertama itu ya teman-teman, kalau dari saya, karena kita sudah tahu, ya kan. Pertama kan pahami dulu, kita punya problem apa. Oke, kita kena brain rot dan kita harus berubah. Satu perubahan kecil itu berdampak besar, ya kan. Yang pertama adalah kita belajar lagi untuk memahami sesuatu, belajar konteks dari apa yang kita baca, apa yang kita tonton. Nah, itu kita belajar. Sesederhana nih, mulai membaca dari paragraf 1, ya kan? Itu dilihat nih, yang mana bagian-bagian utamanya, intinya apa. Atau sesederhana menonton konten-konten edukasi. Jangan di-skip. Dari awal sampai akhir, pahami. Nah, itu kita belajar gitu. Sehingga kita menggunakan sosmed itu ya bermakna. Gitu ya. Berikutnya kita bisa juga melatih otak dengan aktivitas yang jauh lebih mendalam ya. Misalnya tadi kan saya sudah bilang baca buku, menulis, oke juga. Sekarang banyak media, threads misalnya. Coba tulis pemikiran kalian di situ kalau nggak suka cara konvensional nulis di buku. Ya, dimanapun ya silahkan coba menulis, berefleksi di situ, berkontemplasi, ya kan? Kemudian bisa juga main teka-teki, itu juga boleh. Intinya lakukan aktivitas yang mendalam gitu untuk melatih otak kita. Yang kedua adalah kita bisa detox digital, Mas. Detox digital ini sederhana, kamu menjauhkan diri dari layar screen ini gitu ya. Ya kasih waktu lah jalan-jalan, ya nggak, lihat alam, menyatu dengan alam. Di situ kita pun juga bisa belajar lebih mindfulness, ya nggak sih? Kita bisa berkontemplasi, kita bisa memikirkan ke depannya akan ngapain-ngapain. Nah, itu penting juga, Mas, yang namanya mindfulness. Tadi kan saya sudah mention yang namanya otak kita ada salah satu bagian prefrontal cortex namanya. Nah, salah satunya untuk memperkuat area ini adalah kita bisa mencoba berpikir apa yang kita lakukan, dampaknya apa aja yang akan terjadi.
melakukan refleksi seperti itu membuat kita jauh lebih tenang. Iya nggak? Nah, selain kita menyatu dengan alam, ya kita juga bisa melakukan detox digital itu dengan ya berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman-teman, ya tanpa kita menyentuh layar. Bisa juga yang ketiga adalah lakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini penting nih, Mas. Tadi kan oke, kita bisa mendapatkan dopamin itu dari kita melihat video-video yang kita suka. Tapi kita juga bisa mendapatkan dopamin itu dari hal lain, aktivitas fisik seperti olahraga, main musik, ya kan, yang bisa bikin kita itu berkeluar keringat itu juga bagus, gitu. Nah, makanya beberapa ini teman-teman saya yang konsultasi ke dokter ya, yang dia itu sempat tanda kutip ada problem di kejiwaannya, dokter itu malah suruh ayo banyak cerita, banyak berinteraksi, banyak juga olahraga nih, karena apa? Itu bisa meningkatkan dopamin di dalam otak kita. Mungkin masnya atau teman-teman yang lain waktu selesai olahraga keringetan tuh rasanya pasti akan semangat ya seharian. Ya enggak. Nah itu penting tuh teman-teman itu, dan ya sudah pasti ya kuncinya adalah kita perlu membatasi konten-konten yang kita tonton gitu. Mbak Tiwi, ini terakhir pesan untuk teman-teman sobat Medcom dan netizen yang ada ini agar lebih mindfulness-nya lebih terjaga dan lebih produktif sepanjang hari agar terhindar dari brain rot. Oke, teman-teman semua, para generasi muda, Gen Z, atau dimanapun kalian berada ya, seluruh generasi lah ini ya, teman-teman, otak kita itu adalah aset terbesar ya. Jangan biarkan yang namanya teknologi ini mengontrol hidup kita. Kita rawat otak kita, maka kita pun akan merawat bangsa kita juga. Begitu. Baik. Terima kasih Mbak Pratiwi Christine sudah bergabung dengan FOMO Medcom. Teman-teman semua, jangan selalu jaga kesehatan otak, jangan selalu gampang merelaksasikan diri dengan bersosial media doom scrolling. Selalu latih otaknya dan tetap jaga semangat. Sampai ketemu lagi di FOMO berikutnya. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa.